Awas ki. Jalan menurun. Oke gini gini cuman anu buka sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesejahteraan, salam kebahagiaan bagi kita semua. Kali ini saya bersama Wak Breng, Explore Tim Kidung Alam Channel, bertempat yang kita masih baru ya, masih asing. Ini ada rekomendasi dari teman saya, katanya di sini itu dulu ada apa itu namanya, petani ibu-ibu kehujanan, karena kan kalau kehujanan di tempat yang lapang begini Breng, rawan petir ya, kesambar petir itu. Makanya ketika dia menggarap ladang ini kan di tempat lapang itu kan bahaya. Kalau di sebelahnya itu petir menyambar, akhirnya dia itu berlari mencari tempat teduh. Karena terburu-buru dia jatuh ke apa itu? Oh terpeleset ya. Terpeleset bentur batu. Di itu dia meninggal Pak Breng. Lah terus cerita itu berkembang. Ya sebenarnya tidak ada masalah. Keluarganya mencari, akhirnya jasanya ditemukan, langsung dibawa pulang. Karena sudah meninggal ya akhirnya disucikan seperti layaknya dihormati seperti jenazah yang mau dimakamkan begitu. Tidak sampai dibawa ke rumah sakit. Terus akhirnya suatu hari ada yang lewat sini, itu seperti ada nampak sesuatu lah ya, penampakan begitu. Nah, akhirnya karena berprasangka buruk, akhirnya dia itu mengait-ngaitkan dengan orang yang meninggal di sini itu Pak Breng. Nah, misi kita apakah benar dia atau ada yang lain begitu Pak Breng. Oh jadi kita mencari info tentang kebenaran sosok-sosok yang ada di sini, jelmaan dari dia. Iya, apa tidak, apa bukan kan gitu lah. Mudah-mudahan ini nanti misi kita diberikan kelancaran ya, akhirnya kita nanti bisa memberitahukan kepada keluarga atau warga setempat begitu Pak Breng tentang kebenarannya. Masuk. Jadi ini tempat yang strategis. Nah, iya. Untuk kita explore malam ini. Iya. Dan malam ini juga Pak Sija tidak bisa ikutan teman-teman karena ada keperluan ya. Dan di sini juga agak sulit sinyal, jadi kita record video daripada nanti sering loading ya teman-teman. Sudah berada di sini ternyata sinyalnya lemot. Oh iya. Daripada kita sia-sia Pak Breng ya. Iya, udah jauh-jauh. Ya nggak ada tower sebelah sini Pak Breng. Nggak ada tower. Ya. Ya udah kita coba jalan-jalan. Barusan kamera kok seperti ini ya teman-teman, berubah warna jadi merah. Aneh. Iya, barusan. Seperti ada suara, Bi. Iya. Kawan merinding Breng.
Iya juga sih. Jerit-jeritan kecil gitu loh. Ada suara jerit-jeritan kecil. Iya sih. Tempatnya lumayan rungkut di sini, teman-teman. Cuma kalau rekod ini kita nggak bisa menyapa-nyapa temen ya. Iya. Tapi nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan juga teman-teman bisa menyadari ya. Iya, bisa menyadari. Oke, apa yang saya istilahnya mendeteksi tempat ini, dan juga saya mau mengirimkan sinyal kepada yang ada di sini. Mudah-mudahan mereka menyambut yang saya pancarkan dan mereka mau menampakkan diri. Namanya usaha, Pak Breng ya. Iya sih. Gini Pak Breng, saya menangkap getaran ya, getaran yang sangat kuat di sini. Ya, ini yang kita cari Pak Breng. Sejak awal dari kita misi itu ya, saya mencoba pancarkan dan mencoba membuka tabir gaib yang ada di sini. Ternyata ada yang menangkap sinyal dari saya. Mudah-mudahan ini bisa istilahnya wujud, Pak Breng ya. Ya, setidaknya kita menemukan jawaban. Iya, iya. Di sini seperti ada yang kemelotek. Aduh! Saya kok lebih kaget ceritanya Pak Breng. Awas Ki. Memang dari supranatural. Gimana Pak Breng? Kita masuk atau bagaimana? Ki kano alternatif liyo Ki. Kalau enggak kita jalan sana. Oke. Bagaimana, Pak Breng? Kita Karena kita cari sini, aman. saya minta pendapat Pak Breng ya. Kita cari yang aman-aman saja Ki. Oke.
memang di sini Apreng, sangat kuat energinya. Kita bukan takut, tapi mereka sebenarnya tidak menghendaki kita masuk ke sini Apreng. Dan kita datang dengan cara baik-baik. Nah, itulah. Tadi Kita mempunyai maksud juga baik-baik. minta izin, padahal kita sudah minta izin bahwa tidak mengganggu mereka, kita cuma jalan-jalan lah. Tapi mereka tetap tidak menerima, tidak memperbolehkan kita masuk ke daerah sini Pak Breng. Oke, kalau memang gini Pak Breng ya, kita tetap sopan santun ya. Kita nggak boleh, memang kalau nggak boleh ya kita jangan maksa dia. Jangan maksa. Seperti apa ya, yang diberikan leluhur kita ya, harus sopan santun, tata krama masuk suatu daerah. Jadi kita cari tempat lain. Kalau sampean merasakan di sini, apakah tanahnya itu baik-baik saja, Ki? Kalau tanahnya baik-baik aja, Breng. Tapi penghuninya, kalau tanahnya kan biasanya kalau orang dulu itu dikasih seperti apa, pasangan lah, tumbal, supaya tidak dicuri. Karena kan capek-capek proses penanaman sampai panen terus dihabiskan orang. Akhirnya dikasihlah pasangan seperti borampe gitu ya, ditanam di 4 penjuru. Biasanya 1 di tengah. Nah itu macam-macam Breng. Ketika masuk ada yang tidak bisa keluar. Baru bisa keluar kalau yang punya tanah itu memberi makan. Nah iya kalau ke ladang Breng ya. Kalau berhari-hari kalau tidak ke ladang itu bahayanya. Terus ada yang masuk itu seperti melihat lautan atau harimau atau apa, itu bahayanya. Jadi ketok-ketok Lah begitu. Weden karepe dhewe ya. Tapi kalau zaman sekarang hal itu tidak ada. Kalau zaman dulu memang. Lah itu yang istilahnya karena sudah lama tidak terawat, kan biasanya itu ada ritual-ritual khusus untuk merawat. Nah itu kalau sudah mengakar, kalau dalam bahasa Jawa namanya ngurak. Nah seperti sudah jadi penghuninya di situ apa? Kondisinya seperti ini, Ki. Nah itu pohon tinggi. Sengon. Ayo jalan terus sih. Kita enggak mungkin bisa turun Bro ya. Iya. Sulit, bahaya juga. Kalau di sekitaran sini aku kok merasakan apa ya? Ada seperti energi yang menghimpit gitu. Iya, dari tadi itu kita ketika mulai jalan ke sini itu ada seperti tekanan ya. Tekanan ke fisik kita. Nah itu entah apa itu ya. Masih belum mau menampakkan diri apa. Sih. Kayak apa nih seorang guyung-guyu sih. Iya ada sekilas. Pas sampean ngomong. Saya dengar, tapi cuma sekilas.
Ini di sini sudah mulai merinding aku. Merindingnya luwih nemen iki. Merinding Iki nih. lapar. Dan malam ini angin sepertinya Tidak bergerak. Tapi sebenarnya bergerak, tapi tidak kencang yang kemarin. Juga udara tidak seberapa dingin. Tapi tegang. Tapi apa istilahnya? Malam ini seperti sangat tenang, tidak seperti biasanya Pak Bren ya. Hewan-hewan malam itu berbunyi, terus angin kencang, udara dingin. Saat ini itu seperti lenggang, sepi. dan sebentar tadi ada suara anjing menggonggong. Iya. Sebentar. Mungkin dia merasakan ada energi negatif. Anjing adalah hewan yang paling sensitif sekali. Oh, kelelawar. Kelelawar. Coba zaman di sini. Kita cari tempat yang aman no lagi. Sampean merasakan merinding Pak Breng, seperti lebih besar dari yang tadi Pak Breng. Iya, aku juga. Saya coba mengirimkan sinyal. Permisi, siapapun kamu yang ada di sini, bila kamu ingin menampakkan diri, silakan menampakkan diri. Kami tidak berniat mengganggu. Kami cuma ingin berkenalan denganmu. Wajib. Kelihatan loh. Wah, iya. Kelihatan. Si. Gurung ketok di HP. Di kamera gurung ketok. Ayo maju. Di. Durung ketok ki. Maju lagi. Durung ketok. Durung ketok. Iya, tapi di kamera masih belum terlihat. Ki. Belum terlihat ki. Ini sangat samar sekali sosok ini ki. Mana?
Belum. Terlihat sangat samar sekali teman-teman sosok ini. Seperti apa ya? Mungkin bisa juga sosok ini Gimana? belum terlihat sama sekali Ki. Mungkin kameranya perlu diani ya. Oke, saya coba maju saja Ki. Dekati dia dan coba mengorek informasi Ki ya. Sama sekali masih samar ya teman-teman. Dan kenapa ya teman-teman, ini aku sudah melihat sosoknya teman-teman, tapi di kamera masih belum saja terlihat ya teman-teman. Bentar, aku lebih mendekat lagi. Ini sudah mulai agak terlihat suara anjing menggonggong ya teman-teman. Dengan kemunculan sosok ini sosok merah teman-teman. Di depan Ki Condro ini sosok merah. Begini Mas Breng, dia itu bukan dari yang meninggal di sini, dia dari luar daerah ini. Ya Pak Ki? Dia bukan orang yang dikait-kaitkan yang jatuh dengan di tempat ini, tidak ada hubungannya. Dia itu dari luar daerah sini, dan dia menampakkan diri ke orang-orang warga sini. Sebenarnya dia itu minta didoakan, Breng. Tapi karena ya mungkin karena apa, orang itu takut ya. Gimana kalau kita doakan, Breng? Sebenarnya tidak ada kaitannya dengan orang yang jatuh dan meninggal di tempat ini. Iya Ki. Mudah-mudahan kita diridhoi oleh Allah. Bilangin so apik ini. Aku sampai terdedak dengkulku teman-teman. Nguat no yang asli ini. Ki Condro sedang mendoakan sosok yang ada di sini tadi agar dia mendapatkan tempat yang layak. Dan menurut penuturan dari Ki Condro tadi, sosok ini itu sering nampak ngono lagi. Iya. Sosok yang tadi sering nampak karena apa Ki? Kan ini jalan pintas dari kampung situ menuju kampung sebelah. Lah orang-orang kalau lewat jalan utama itu terlalu jauh. Akhirnya walaupun malam mereka lewat jalan sini, jalan setapak ini. Nah ketika lewat sini walaupun belum terlalu malam ya, habis maghrib gitu saja, penampakan yang tadi itu sering menampakkan diri. Dan akhirnya orang-orang yang pernah istilahnya ketemu dengan dia mengait-ngaitkan dengan kejadian
orang yang jatuh di sini itu. Oh, yang terpeleset waktu Ah, hujan-hujanan itu. Lain ceritanya misalnya kalau dia itu meninggalnya itu apa? Yang tidak wajar. Karena itu wajar, namanya kecelakaan ya. Kecelakaan. Jadi sosok yang tadi itu sering muncul karena ingin Setelah saya komunikasi tadi ternyata dia itu sudah lama ya, sudah lama dia itu akhirnya apa? Mendapatkan hidayah. Dia itu istilahnya mendapat mendapat hidayah, akhirnya pertolongan. pertolongan, dia itu kepingin didoakan. Agar mendapatkan tempat yang layak ya. Iya. Nah, itu pun sudah lama, Mak Breng, hampir puluhan tahun. Dia mencari istilahnya penyampai supaya doanya itu ingin didoakan itu beberapa kali yang ditemui itu ya namanya anu ya, bukan bermaksud mengukur kemampuan, enggak. Dia itu ketika menampakkan diri itu karena apa? Bukan apa namanya istilahnya itu apa itu kemampuan ya, yang diberikan kemampuan sama Allah itu dia tidak bisa mendoakan, takut duluan gitu loh apa yang maksudnya itu. Oh, jadi dia itu mengira orang yang Yang ditemui itu bisa menolong. bisa mendoakan, istilahnya begitu ya. Berarti tapi orangnya bukan bisa, dibisakan ya. Kita harus hati-hati dengan ucapan apa ya. Iya. Ya udah, sampai tutup, kita segera upload ini videonya. Oke. Alhamdulillah, puji syukur terhadap Allah SWT yang telah memberi kita kelancaran, keselamatan dari awal sampai akhir eksplor ini, dan juga syukur ya, puji syukur lagi kita sampaikan kepada Allah karena telah doa kita telah diterima sehingga sosok yang ada di sini diterima dan ditempatkan yang layak oleh Allah SWT, diampuni dosanya dan kesalahannya, akhirnya mendapatkan hidayah, mendapatkan pertolongan. Alhamdulillah. Dan apabila kami malam ini terdapat kesalahan baik perbuatan maupun tingkah laku yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap dukung kami dengan like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.